Sahabat Kompas TV, Yogyakarta rasanya tidak pernah habis jika digali dari sisi manapun. Nah, kali ini saya akan menggali dari sisi manusianya. Saya akan menemui sosok yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi. Siapa dia? Ikut saya. Mangro tinggal. Danardono delep-delep lungguh ing paturon. Atine lagi kuwur lan bingung. Yektine dheweke tresna banget marang Surti. Surtikawati wanita sing banget mumpuni ing samubarang reh panggulawentahing Bali Somah. Cukatan, trampil lan trengginas tumandang gawe sarta setya tuhu ngladeni marang kakung. Dasare ya ayu pisan, tur pinter macak, ngadi sarira lan ngadi busana. Sahabat Kompas TV, sekarang saya bersama dengan Pak Bambang, seorang penulis novel bahasa Jawa. Tapi bukan seorang penulis biasa, ada uniknya. Apa uniknya? Mari kita ngobrol. Nah, Pak Bambang, tadi kan kita ketemu ngobrol-ngobrol di 0KM. Sebenarnya ada apa di 0KM itu? Ngapain Pak Bambang ke sana gitu? Sebenarnya di 0KM itu bukan yang pertama. Jadi yang pertama saya singgahi justru di alun-alun kidul. Di sana itu setiap pagi banyak sekali orang yang sambil berolahraga, banyak sekali warung, banyak sekali pesepeda pada ngumpul di sana. Ya, itu yang pertama dulu saya di sana. Tahun berapa ini, Pak? Oh ya, belum lama juga, tetap masih tahun ini ya. Ya kira-kira 3-4 bulan yang lalu karena tapi kemudian ternyata tidak banyak yang singgah walaupun banyak yang jalan. Jadi mereka pejalan kaki tapi bukan orang jalan-jalan gitu. Kemudian saya pindah di depan Malioboro Mall. Ya. Sebagai Jogomaton, saya pengen tahu Jogomaton itu apa sebenarnya? Jogomaton itu ya petugas di area pemangku wilayah dari Tugu sampai Keraton. Berarti kan menertibkan area sini toh? Iya betul. Nah, ya. kalau ada seperti ini, istilahnya taman membaca mini seperti ini, gimana Pak responnya? Kalau saya sih sebenarnya bagus Pak, karena yang jelas juga mungkin wisatawan ataupun warga dari Jogja sendiri juga bisa sedikit mengerti ya. Kalau untuk silsilah buku bahasa Jawa itu kan lebih ngerti silsilahnya Jawa itu seperti apa. Selama di sini itu tidak membebankan atau dengan pembayaran dan sebagainya sih, selama gratis nggak masalah. Oh, selama gratis nggak masalah. Ya. Gitu. Selain itu kalau mungkin bisa diedukasi yang dilarang dilakukan di sepanjang Tugu sampai Malioboro ini apa gitu? Yang jelas kalau yang di sini sih sebenarnya yang utama kalau dari area 0KM ini kawasan tanpa rokok ya. Oh gitu. Ya karena di sini juga sudah ada tempat yang buat merokok sendiri. Oh iya. Nah, yang kedua juga mungkin asongan ya. Asongan itu sebenarnya sudah larangan. Berarti sejauh ini kalau tidak dijual, tidak mengambil biaya enggak apa-apa. Ya, selama ini gratis dan dibaca di tempat monggo ya. Okay. Sambil menikmati suasana Jogja. Oh, oke. Waktu itu saya pakai tulisan dijual gitu, padahal sebenarnya kan nggak boleh jualan. Ketika saya ganti itu, kemudian saya punya pikiran berubah ke kilometer 0. Jadi tidak ada pertimbangan khusus, hanya ketika waktu itu kok kayaknya banyak orang rame yang di depan monumen serangan umum itu ada sedikit ruang. Di situ itu selalu rame, itu yang membuat saya memilih tempat itu. Dan kemudian kata anak saya itu spot yang paling bagus di Jogja katanya. Iya, bisa taman di sana ya. Gitu. Terus selama ini apakah ada background seorang penulis atau jenengan dulu pernah kuliah tentang sastra atau bagaimana? Kalau sastra nggak ada ya, nggak ada. Saya kuliah di Fakultas Farmasi UGM, ya, lulus tahun 83. Kemudian saya ambil masternya itu manajemen pendidikan, manajemen pelayanan kesehatan dasar, justru di Thailand di Mahidol University. Kalau nulis, memang saya dari dulu suka menulis. Kemudian
mau tidak mau kita belajar soal tata tulis ya. Dan ketika saya bekerja di Jogja itu kebetulan saya diminta bantu di Fakultas MIPA UII jurusan farmasi. Di situ saya harus membimbing anak skripsi. Kemudian saya ngajar di S2 di manajemen ilmu kesehatan masyarakat di Fakultas Kedokteran. Saya juga harus membimbing tesis. Nah, disitulah saya belajar tata tulis walaupun tidak detail seperti sekarang ketika saya harus menerapkan sendiri begitu. Saya juga sempat riset ya. Bapak itu dulu di dinas kesehatan gitu. Iya. Nah, kenapa nggak nulisnya tentang kesehatan? Kenapa harus dari bahasa Jawa kemudian ceritanya tentang rumah tangga, tentang istilahnya fiksi gitu? Kenapa, Pak? Sebenarnya kalau itu yang mendorong saya itu terutama justru dalam pergaulan sehari-hari itu, ketika saya memperhatikan anak-anak berbicara dengan gurunya, dengan orang tua berbahasa Jawa, itu mereka ngoko. Itu yang membuat telinga saya risih. Ngoko itu yang karena bahasa Jawa ada tingkatannya ya. Iya, itu yang paling bawah gitu. Iya, betul. Yang ngoko itu sebenarnya untuk orang yang sama-sama seumuran atau selevel gitu. Walaupun beda umur, tapi kalau salah satunya misalnya dituakan atau pini sepuh bahasa Jawanya, itu juga kita nggak boleh ngoko biasa, nggak boleh gitu. Dari keresahan itu ingin istilahnya mengedukasi gitu. Ya betul ya, dan itu saya terapkan di dalam tulisan-tulisan saya ya. Oke, ini kan tadi jalan-jalan, terus lihat novel nih bahasa Jawa, gitu kan. Terus saya ngajak ngobrol, gimana tanggapannya? Siapa yang mau jawab? Menurut saya menarik sih karena saya pribadi suka baca. Cuman belum pernah baca buku dalam bahasa Jawa, jadi menurut saya ini menjadi suatu hal yang baik. Akan terasa indah nanti kalau tataran-tataran bahasa Jawa itu dipakai dengan baik, akan terasa indah. Nah, jadi sebenarnya referensinya Pak Bambang itu dari mana untuk membuat cerita, kemudian diksi-diksi bahasa Jawanya? Misalnya ceritanya itu kan tentang keluarga, tentang apa. Nah, itu idenya dari mana gitu? Idenya nggak tahu dari mana. Oh gitu ya. Jadi selama ini random aja gitu ya? Iya. Ya, yang pertama itu misalnya suwe lama menikah nggak punya anak, kira-kira bagaimana, misalnya seperti itu. Ya seperti itu. Tapi nggak ada referensi khususnya, nggak ada. Demikian pula ketika saya membuat bab-bab berikutnya itu juga tidak terpikir dari jauh, full story-nya itu tidak langsung jadi gitu. Jadi kadang-kadang ketika mau menulis satu episode itu baru mikir cerita selanjutnya itu apa ya sing kira-kira cocok gitu. Tetapi pada prinsipnya saya harus membuat konflik, kemudian ketika mengatasi konflik itu dengan cara yang masuk akal tetapi jarang terjadi,
dan kemudian menimbulkan konflik berikutnya, begitu terus sampai klimaksnya gitu. Jadi nulisnya itu tergantung mood ya Pak Adi? Iya, tergantung mood, dan cerita sebelumnya tetap harus rasional, tetap harus alur pikirnya tetap harus masuk. Oke Pak Bambang, ini kan ceritanya yang saya dengarkan dari tadi tentang keluarga, tentang apa? Sebenarnya settingnya itu kebanyakan ceritanya tentang apa sih Pak Bambang? Sebenarnya kebanyakan ceritanya itu tentang keluarga, betul-betul keluarga, konflik-konflik kecil saja di dalam keluarga. Itu intinya di situ. Terus penokohannya bagaimana, atau dialog-dialognya akan bahasa Jawa, ada yang bahasa dialek, ada yang bahasa apa gitu. Nah, justru itu yang saya tekankan di dalam buku-buku saya. Jadi penokohan itu terkait dengan bagaimana dia akan berbicara. Itu yang saya kaitkan. Jadi tokoh suami, tokoh istri, tokoh anak kecil, tokoh kakek, tokoh nenek, tokoh ibu, tokoh ayah, ketika berbicara bagaimana posisinya, itu yang justru ingin saya tekankan, yang ingin saya ingin lebih memasyarakat. Jadi ketika seorang cucu berkata dengan kakek neneknya, itu harus bagaimana. Di dalam buku saya juga saya tulis, walaupun tidak banyak, ada yang pakai bahasa Jawa, tapi saya campur. Jadi seorang cucu kalau bicara dengan kakeknya, saya campur bahasa Jawa yang betul-betul pasaran tapi masih baku, kemudian dicampur dengan bahasa Indonesia. Karena bisa dimengerti kalau anak kecil belum paham betul soal unggah-ungguh basa Jawa. Sangat bisa dipahami. Tapi kalau sama-sama orang tua, sangat jarang dialognya menggunakan bahasa Indonesia. Kecuali misalnya di dalam percakapan formal. Iya. Terus novelnya itu yang pertama tuh judulnya apa Pak? Ati Dudu Watu. Ati Dudu Watu. Iya. Kemudian yang kedua? Yang kedua itu Mekaring Kembang Tresno. Yang ketiga? Yang ketiga itu kumpulan cerita pendek Warnaning Urip. Ya. Pesan sih, pesan terakhir supaya anak-anak muda tuh jangan malu loh bahasa Jawa, atau bagaimana gitu nasihatnya untuk anak-anak muda gitu. Menurut saya tidak malu sekarang anak-anak muda berbahasa Jawa. Saya lihat misalnya di YouTube lagu-lagu Jawa sekarang sangat merakyat. Hanya sayangnya itu tadi, unggah-ungguh bosonya itu yang tidak diterapkan dengan baik. Dan kemudian kalau lirik-lirik lagu kadang-kadang ditulisnya dengan cara yang tidak benar. Padahal itu kan diekspos di YouTube, di sosial media yang lain. Itu kan sesuatu yang nggak pas tapi disebarluaskan. Itu sangat menyedihkan buat saya. Itu yang saya harapkan itu. Yang saya harapkan itu ada perubahan. Kalau menurut saya tidak ada malu anak muda sekarang bahasa Jawa, hanya penerapannya yang harus dibetulkan. Lagu-lagu Jawa sekarang begitu begitu banyak dan sangat populer, bahkan orang luar Jawa pun bisa nyanyi lagu Jawa. Menurut saya nggak malu anak muda sekarang. Cuma itu tadi, penerapan unggah-ungguhnya itu yang harus dibenahi. Dan juga untuk teman-teman yang menjadi penulis lirik lagu, mohonlah dipelajari. Bahasa Jawa seperti bahasa Inggris, tulisannya tidak sama dengan bunyinya. Tulisannya tidak sama dengan bunyinya. Tulisannya punopo tapi bacanya menopo. Sahabat Kompas TV, Yogyakarta selalu penuh dengan cerita, baik dari sisi mana saja yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah kisah tentang Pak Bambang tadi. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Bambang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Nah, ini sekarang saya mumpung di Jogja, saya mau cari apa ya? Jadi oleh-oleh asik kali ya. Yuk. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.